Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadur Rasulullah wa rahmatuhul muhdath sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina at-tahirin. Amma ba'd, wa usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun adkhuluha bisalamin amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali kenikmatan kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Jemaah salat yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari wabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk dalam bersabar bersyukur dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi dari diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kemenangan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di dalam kehidupan akhirat. Wabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal. Hal ini saya akan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan memangkat dirinya. Penyebaran virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau menumbuhkannya barang sesat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin pada orang-orang muda yang sehat. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pengetahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah salah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjelasnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu mengalih hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur bagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah karena telah menganugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap cemas. Berharap ibadahnya diterima oleh Allah dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasikan untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah
karena ia tidak tahu ibadah yang mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang dilakukan. Jamaah salat yang berbahagia, setelah hak kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah ini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momennya, tepat untuk mempererat tali silaturahim dan berkuatkan hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak mungkin dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi, jarak sosial tidak boleh meredah. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan hubungan antara kerabat harus tetap dibangunkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika kau kerjakan maka aku akan masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atmin ta'ama aqsi salama wasili ala hama yaqulu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Artinya, berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka di kala mereka butuh bantuan. Kita beri utang mereka jika butuh untangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik pada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan takut mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa dulu lewat sambungan telepon, baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban yang memutus silaturahim, termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhulul jannata muti'un. Artinya, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Dalam hadis tersebut, hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain pada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala salat, puasa, dan berbagi ibadah yang lainnya, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim pada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka lah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa orang yang memiliki zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang disingkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qawli hadzal wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqullah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala bil hadzal yawmil azim washkuru ala tamasi sayamil wal qiyam wa'atimu Ramadan al-bisyam sitta min Syawal liyakunna lakum kasiyamin dahi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad kama amartana wa qulta wa qul lakal haq inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abil Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril sahabatil wassalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna idana hadza sa'adatan wa talaha hamman wa masaran dan darahuma wa zinna bihi umatniyatan wal ulfa wa hana'an wa habban dan wa adilahu alaina bi khairin wa rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma waj'alli wa wadda tashimatana wal bazla khairul linnasi yandabna Allahumma adini sa'adata wa ala watatina wasuri bahjada bil buyutina wal qadna bi ahlina wa arhamina wa aqlina bi karimina bakarimaka bil dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal mu'akhara ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa yazkurullaha tazakkaru wa zkurullaha azim yazkurukum wa lazikrullahi akbar indu sa'idu wa kullu amin wa antum bi khair.